Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menampilkan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah lihat di media sosial untuk proses membuat bahan bonsai waru gabungan. Dan saya sendiri sering-sering sekali melihat di media sosial, entah itu Facebook atau YouTube atau media sosial yang lain. Kayaknya belum ada ya. Dan mungkin untuk teman-teman ada yang pernah lihat untuk budidaya atau proses membuat bahan bonsai waru gabungan, nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi atau bisa chat lewat WA di bawah ini. Saya mencoba sudah hampir 10 bulan, dan sampai saat ini baru saya lakukan proses untuk pengecekan pengerjaan kurang lebih 5 bulan yang lalu. Sudah saya update untuk teman-teman untuk videonya, dan ini sangat lumayan lama. Kenapa? Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Mungkin akan saya proses ya untuk bahan ini, karena lihat untuk tingkat kesuburannya sudah lumayan ya. Mohon maaf teman-teman, ini nanti mungkin agak sedikit berisik ya, karena posisi saya tanam bahan ini tepat di pinggir jalan raya. Paling jaraknya dari jalan raya ke bahan ini sekitar 5 meteran. Saya mencoba, mungkin untuk teman-teman kalau yang jenis Ficus sudah hal biasa ya, wajar. Tapi kalau untuk waru, apalagi untuk konsepnya formal informal, kalau gabungan selama ini saya belum pernah lihat. Nah, ini saya konsep untuk ekspos akar. Sudah saya kerjakan dari 10 bulan awal saya tanam sampai saat ini 1 kali, kurang lebih waktunya 5 bulan yang lalu. Kenapa ini sangat lama untuk berproses? Secara logika kalau kita lihat secara mendekat ya, untuk bahannya seperti apa dulu. Dengan media tanam sekian ya, terus ada 2 tanaman di dalam dinding ground ini, tentunya pertumbuhannya berebut ya untuk kedua tanaman ini. Jadi untuk proses pertumbuhannya mempengaruhi dimana nanti ini saya mau proses. Nah, nampak ada 2 bahan di sini saya tanam, tapi alhamdulillah sudah mulai nampak pengangkatan untuk pertumbuhannya subur. Dan saatnya akan saya lakukan mencoba di sini pengerjaan proses tahap kedua. Nah, akan saya bongkar dulu, saya cek dulu seperti apa kondisinya. Tapi sebelumnya tetap akan saya lakukan pruning keseluruhan daun, saya sisakan nanti paling ujung. Sebelum saya mau melakukan pembongkaran dinding ground long yang di atas, di sini media tanam yang lama turun ya. Terus saya tambah untuk pupuk kandang yang sudah fermentasi. Ini masih kurang lebih sekian kedalaman. Nanti pas pembongkaran media tanam di atas untuk dinding ground longnya, tanah nanti akan turun, akan menimbun pada pupuk yang saya kasih di sini. Nah, kita lihat ya, untuk 10 bulan yang lalu saya lakukan untuk awal penanaman. Nah, ini dia untuk bahannya ya. Untuk 2 bahan ini, 1 di sini sama 2. Jadi ini modelnya seperti ini ya. Saya budidaya cangkoknya, saya pas pengupasan agak mepet sama cabangnya. Ini batang yang nomor pertama, cabangnya sama yang ke sebelah sini. Terus di sini yang kedua, cangkuan yang kedua sama. Jadi untuk akar yang di atas ini saya taruh pas di sela-sela kedua cabang ini. Untuk ini kita lihat kalau secara detail lebih cepat besaran yang di sini ya, karena ini posisinya
di bawah, ini posisinya di atas. Jadi memang untuk pertumbuhannya agak lama. Biasa dengan satu pohon itu kalau bikinnya yang agak sedang, agak kecil, medium, itu paling 8 sampai 1 tahun udah maksimal menjadi bahan dasar. Nah, berhubung ini 2 bahan, jadi untuk media tanam sekian asupan nutrisinya berebut ya ini ya. Dan untuk atas di sini sudah saya lakukan full pruning tanpa mengurangi anak cabang sedikit pun. Nah, contohnya seperti ini ya. Tidak saya buang biar tidak menghambat nanti dimana berproses untuk menampilkan akar yang akan saya bikin se ekstrim mungkin, memanfaatkan 2 bahan yang sudah saya tanam. Oke, saya langsung mau untuk melakukan pengecekan ya, pembongkaran seperti apa. Saya juga penasaran karena dari awal tanam nyampe saat ini baru 1 kali saya lakukan proses tekuk. Ini yang kedua kali. Selesai saya lakukan untuk dimana saya berproses tahap kedua, tekuk dan lintir untuk bahan bonsai waru konsep ekspos akar yang saya mencoba 2 bahan saya gabung jadi 1. Dalam arti di sini untuk kedua bahan ini mempunyai akar yang saling berlilitan ya. Nah, nampak di sini untuk saya yang lebih jelas ya, untuk 2 batang di sini, ini akar dari batang yang di bawah masuk ke akar dari batang yang pertama tadi. Jadi saling nanti ke depan kalau akar ini sudah mulai nampak ada perkembangan pembengkakan pembesaran akan menyatu, dalam arti walaupun tidak sempurna 100% menyatu, tapi setidaknya nanti ke depan bisa saling melilit ya antara akar kedua bahan ini. Untuk tahap awal tadi setelah saya lakukan pembongkaran seperti biasa, saya lakukan untuk membuang akar-akar serabut yang kecil, dimana di sini saya sisakan akar-akar yang dominan yang ke depan nanti mau saya pakai. Dan ingat teman-teman, untuk proses seperti ini, seperti di depan tadi sudah saya sampaikan, jangan sekali melakukan pembuangan walaupun anak cabang. Kita pruning total tidak apa-apa, yang ujungnya kita sisakan. Nah, nanti kalau kita lihat kondisi di atas di sini sudah mulai nampak ada pertumbuhan mata tunas dan mulai daunnya mulai subur, kita harus lakukan cek secara berkala ya. Untuk pengikatan seperti ini, kalau sudah mengganggu kambium jalan di mana akar mulai membengkak, kita kondisikan, kita lakukan pemotongan. Untuk tali rapiahnya kita ganti atau bisa juga kita kendorkan. Tapi di sini ada beberapa untuk pengikatan juga yang tidak terlalu kenceng ya. Dan untuk gerakan-gerakan seperti ini saya sederhana,
Untuk di sini untuk penarian ini lari ke kiri, ini saya ikat pakai tali rapiah juga. Terus di sini agak sedikit menjauh ke sana terus naik ke atas, ini saya ikat pakai tali rapiah juga. Terus untuk yang langkah terakhir tadi saya lakukan, saya kondisikan ya untuk keseluruhan cabang-cabang dari kedua bahan ini, yang rebah ke bawah saya ikat, saya naikkan ke atas, saya tarik numpang di pemancang. Saya kasih 2 pemancang, sudah alhamdulillah kuat ya ini. Nanti kita cek secara berkala ya. Biasanya untuk pemancang, biasanya kalau bahan ini mulai tumbuh subur akan mengangkat ke atas, kita harus kontrol pemancang ini biar tidak untuk merubah daripada gerak dasar akar yang kita konsep sedemikian rupa. Oke, ini nanti mungkin akan saya tambah ring sekian ya, saya tambah ring sekian, terus saya tambah media tanam lagi. Oke teman-teman, ini tadi ya saya mencoba berproses pengembangan diri, di mana saya mencoba untuk 2 bahan bonsai waru yang saya jadikan satu untuk konsep ekspos akar. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.